kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata yang baik. Berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik kita memilih diam. Memilih diam. Karena diam itu emas, kata orang. Diam. Lebih baik kita diam. Daripada kita berbicara, lidah tak bertulang namun bisa mematahkan tulang. Bu, lidah tak bertulang namun bisa mematahkan tulang. Asbab lidah kita menyakiti perasaan orang lain. Akhirnya apa? Berkelahi, saling memanggil keluarganya. Keluarganya juga dipanggil. Berperanglah, masing-masing membawa parang. Apa yang terjadi? Peperangan, saling menebas. Coba asbab lidah. Menurut Imam Syafi'i, kata beliau, kalau kita ingin berbicara, bercerita, pikir-pikir dulu. Nak ada mangkasa tangan-tangan gitu. Pikir-pikir aja gitu. Numpanu mati. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita ucapkan bisa menyakiti orang lain. Pikir-pikir dulu. Bu, Pak Ustaz ini hanya mengingatkan kepada dirinya dan kepada seluruh jamaah. Penatina fi kulli kana baji, kata Nabi tak pilihlah untuk diam. Lebih baik diam. Ya. Apalagi yang kedua, tajam tanganku. Iya. Nak kita nak ceramah tadi, orang makan ni orang. Oh, ini tanda ni kapan kan sungkin. Lain bukan ceramah. Bukan tambah gini. Tambah Pak Ustaz. Jadi pas tambah sekitar yang menit. Tambah gini. Tambah Pak Ustaz. Wah, kamu malah si Pak Ustaz. Nah, ya padahal rawannya jangan terteler-teler kayak kalau minggu-minggu. Ini udah dia lulus tuh. Untuk nih kamu yang mengira apa? Matanya perjanjian sampai bukaan. Ya gitu. Sama nih. Kadang-kadang raja disungke. Tunggu kira deh. Kita mengira apa kan? Ini ketinggalan dari mana? Kan ada sampingan. Nanti baru ketinggalan lah. Kalau kak dari sampingnya anu. Itu tanda. Ya, jadi ada memang kode verbal ya yang bisa kita baca. Kalau jahit juga bisa. Tapi saya tidak mau berhenti sebelum saya sampaikan ini. Ya, ini bisa jadi oleh-oleh. Jadi kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Maka hendaklah kalian berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Sehingga mata-mata atau maka mengerikan Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulu qawlan sadida." Maka hendaklah kalian berkata yang baik. Berkata yang baik, berkata jujur. Karena kebaikan itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, mau masuk surga? Berkata yang baik. Ipak abaji bicara kemarin suami tak berat minta. Saya adakah? Sekarang itu suami ada dong. Umi, ibu, mama. Kenapa kisah adakah? Kan begitu dalam pengetahuan. Iya. Yang kedua, kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Unatap iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekantap iman dengan Allah kiamatnya. Maka anak kita falyukrim jarah. Maka hendaklah kalian menghormati tetanggamu.
Iya hanya paling empat kalau kusa betul nih bang. Nah kalau saya dari sepe apakah proses yang sampai gitu. Tapi ini memang kapan kita tidak sampaikan maka begitu terus. Tapi kalau kita sampaikan, insya Allah itu bisa menjadi ibrah bagi kita. Itu yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Kata Umar, hakkan walau kanal murah. Katakanlah walaupun itu pahit. Nah, ini oleh-oleh. Jadi kata Nabi, falik jarang. Supaya baji imangir tanggata. Tetangga ada 4. Yang pertama adalah keluarga dekat kita. Ini almarhumah Nining Ekawati, ya, berpisah dengan tetangga dekatnya, dengan bapak, siapa lagi namanya, suaminya, Yudi, ya, bapak Yudi. Tetangga terdekatnya bapak Yudi, yaitu ibu Nining Ekawati. Dia namanya teman curhat, tidak ada masalahnya, tidak ada. Jadi tidak ada teman curhatnya. Dan dia yang dekat. Tetangga yang terdekat adalah istrinya. Dia sudah jauh. Nah, yang itu Nining Ekawati dari suaminya adalah doanya. Dengan anaknya ini yang ditinggalkan 2 orang, itu bisa menjadi amal jariah ketika kita mampu untuk mendidiknya. Makanya tapi Bapak Yudi tidak kayak wajib-wajib ini anak termasuk ini tantena onna tetangganya bantu untuk mendidik kedua orang ini. Jadi dia butuh pendidikan karena anak itu ya bisa menjadi syafaat, bisa juga menjadi bala. Kalau kita mampu menjaga anak kita, mampu mendidik anak kita, maka insya Allah dia akan menjadi syafaat yaumil akhir. Ini ke 7 astari batang. 7 alat-alat tuh 5 waktu ya. Nah 7 anak. Jadi banyak. Pertama Suryanti, yang dengan Suryanti ini. Maka Rua, Supardi, yang dengan Supardi. Maka Talu, Suito. Keempat, Suherman. Kelima, Suhartini. Keenam, Suniarni. Ketujuh, Sukimi. Sukirman atau Sukijang. Setuju. Jadi alhamdulillah bapak saya dulu yang mengaji kepada kami. Alhamdulillah anaknya sudah berhasil semua, cuma 1 orang yang tidak lanjut sekolahnya karena dia sudah terlanjur enak di bidang pembangunan. Dia suka campur-campur semen, makanya saya juga pintar-pintar sedikit karena pernah ikut-ikut sama dia. Jadi kalau persoalan itu bisa sedikit. Jadi kakakku itu lebih pilih ke sana. Jadi kalau ada yang dibangun di sana pagar, dia itu dipanggil. Yang lain alhamdulillah selesai semua sekolahnya. Dan yang bungsu ini ya berhasil juga, dia menjadi tentara abdi negara. Dengan apa? Dengan hafalannya, penghafal Al-Quran. Ustaz ini sombong dalam menyampaikan, tidak Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu cara bagaimana kemudian kita ini termotivasi untuk mendidik anak-anak kita. Boleh jadi ada yang keribukan nih, ya besok lusa dia menjadi orang yang luar biasa, dan itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Jadi tabik Pak Yudi ini wajib-wajib kita, apalagi baik-baik ini mahal itu perempuan tuh. Apalagi mahal itu apa naik kan? Oh, iya. Mahal. Jadi tetangga yang paling dekat dengan beliau adalah istrinya, dengan neneknya, dengan mertuanya, tapi Pak Arifudin, dengan ibunya. Ya kita mau nih, ya tetangga yang paling dekat di sini. Tetangga yang mana lagi? Sepi-sepi balata. Ngapa? Lalu dipakai bajiki, tapi balata. Masa pun agar ringki. Tetangga yang kita hubungi. Coba kalau pasukan yang sakit, tidak ada seribatan dari Makassar, di Macanda,
Siapa yang hubungi? Tidak ada. Masa telepon dengan komandong itu pasti dapatkan gue. Tidak mungkin. Pasti Pak Amin yang dipanggil. Pak Amin atau Pak Taufik atau Pak Takwa. Kalau butuh di mobil, tapi Pak Takwa, antar kau dulu ke rumah sakit deh. Coba. Atau Pak Andi, Pak Alvin, Abe. Nah, itu pentingnya ada tetangga. Makanya jangan dibombek-bombek dengan tetangga, Kak. Bu, bu, bu. Jangan dibombek sama tetangga, Kak. Janganlah lagi. Beda beda letak. Oh, tak. Apa? Iya, dibombek-bombek gini. Dibombek-bombek. Angin-angin kepala. Minta maaf. Karena kita tidak tahu orang mana yang kita zalimi, itu bisa menjadi aspek kita masuknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tak pelajari, dijanta, kau bisa. Ini bisa lunas ini. Jadi nak dijanta, jadi bantu kita. Insyaallah. Gitu. Jadi kita harus saling menghormati tetangga. Tetangga yang ketiga yaitu tetangga kompleks tak. Penanya ganyan kandring ni lain pagabaji ya rumah tenanggan na anggota anak Pak Irwan Dinda di sini gitu Dinda. Ada kan Dinda minta tolong balik. Pak RT na pastikan mah tetangga yang dekat. Cuma gini. Jadi pagabaji di tetangga. Ini yang kedua. Dan yang terakhir. Dan yang paling terakhir ini, paling terakhir insyaallah. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa." Maka hendaklah kalian menghargai tamu, menghormati tamu. Salah satu penghargaannya Pak Ali Puding, Ane Bangia. Napa saya diangki ke daerah, napa saya diangki di napa saya diangki NC, pengaji. Ngaji itu mendengarkan satu huruf 10 pahalanya. Coba. Wa idza qara'na tabi'u la'allakum turhamun. Coba. Ada rahmat di dalam satu huruf. Karena hadirkan tonggi kue sampai yang menyesulinya tantangan. Nanti itu ya sampai jatana. Apalagi napa sedang kita hendak itu salah satu. Sinampe alam pengasam lagi penyakit yang ada di dalam rumahnya Pak Arifudi itu berbondong-bondong keluar. Kalau jengking, ular, punya naga poin, naga sakit, dia akan keluar. Penyakit yang di dalam itu akan keluar. Ikut sama kita keluar semua. Penyakit-penyakit yang tidak dilihat. Nah, ini ikut sama kita. Apa namanya? Tamuta. Nah, ikut tamuta. Makanya pendapat tinggal bangetan. Bagi-bagi isi kita. Nggak biasa main dong. Nggak apa-apa dengan si tahu di mana. Assalamualaikum mana? Langsung nama tambah. Oh, nagasi. Saya kira nggak banget. Ngelih dia sampaikan dong. Kapan tamat kewajibannya. Pendapat tentang di mana apa yang disampaikan dong. Sebab itu ada penyakit yang mengikuti kita. Nih. Makanya kita harus menghormati tamu tak. Siapapun yang datang ke rumah kita, kita harus jamu dengan baik. Tidak dikumpul di baleta. Assalamualaikum. Kenapa kau? Hei, ya? Kenapa? Coba. Tidak bisa yang sampai malaikat pencabut nyawa yang datang. Sekarang itu ini. Hei, dia apa? Maka kenapa? Hei, lagi cabut nyawanya. Hah? Ternyata yang datang itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi hati-hati Ki. Seperti yang diceritakan Pak Takdir semalam. Ya. Hati-hati. Makanya siapapun dia, apakah dia meminta uang, Ki usahakan Ki boleh. Lala.
Kung natin ang paninggat pa si Daman Sabo, 50. Kung natin ang paninggat pa 50, 20. Kung natin ang 50 sabo, 5 sabo. Kung natin ang 5 sabo, si isa. Yung pati ada ni kasikan. Kung natin ang si isa, mana siya nagkasunta niya? Kami, kasi torere, hindi tamat yung turong. Lebih kejadian, waktu maribala nenek konto. Subuh-subuh, nenek-nenek yang datang. Minta, apanya minta? Pakai gambar nambak kena bala. Coba. Fakta. Dan saya baru-baru pulang dari masjid. Dia minta. Tapi nak, ini itu talaku dari bahagia juga eh. Saya kok duntin nanti talaku kuribala. Nenek. Oh, ini aja nak kata makku bayi tu kan. Ini aja. Ini pangalan mi sajadah, ini pangalan tu mi daster. Ini pangalan tu mi talakon, cari. Apa doanya? Oh, terima kasih banyak nak. Mudah-mudahan jaya nak, berhasil ngasih anak. Ingat terus pada saat itu. Jadi jangan kisepelekan yang datang ke rumah anda. Sekalipun dia meminta kasih, jangan diusik. Apalagi matuata bat kumaribala. Matuata bat kumaribala. Mana barina bat mana beranina. Ini misi papa tuh ka. Tanggal tua poin kering. Jangan sekali-kali ada pikiran yang seperti itu. Boleh jadi dia datang bukan itu yang dia harapkan. Boleh jadi dia datang karena rindu dengan anaknya, kangen dengan anaknya, mau melihat langsung senyuman dua lesung pipinya Pak Suhe. Itu jangan. Begitupun dengan mertua kita yang sebaliknya, jangan kita begitu mertua. Beruntung kalau masih hidup mertua kita.